Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Saya ke Mas Sudirman Said, Nah, tokoh yang sebenarnya tergolong baru dalam politik dan sekarang nyemplung dalam tim pemenangan Pak Prabowo Sandiaga Uno. Apa refleksi perasaan Anda setelah hampir pernah menjadi pemilihan gubernur di Jawa Tengah dan kalah, dan kemudian menjadi bagian dari tim pemenangan Pak Prabowo Sandi? Apa refleksi yang Mas Dirman dapat? Apakah memang betul-betul ini bisa mengarah kepada sebuah apa yang disebut dikhawatirkan banyak orang sebagai divided society itu sendiri? ya terima kasih. Saya kebetulan mulai karir sebagai pegawai negeri, kemudian masuk ke profesi, masuk ke tugas-tugas teknokratik, terus selesai di kabinet Pak Jokowi, terjun ke politik praktis dan nyaris jadi gubernur. Katanya lebih baik nyaris kalah daripada nyaris menang gitu. Tapi judulnya hari ini menarik dan menurut saya sangat baik. Itu artinya kalau kita mengatakan di titik nadir, itu artinya ada harapan bahwa sebentar lagi akan rebound gitu. Okay. Dan menurut saya sangat tepat karena memang betul tadi yang dikatakan oleh bapak-bapak dan ibu pembicara yang terdahulu. Kita mengalami satu keprihatinan luar biasa gitu ya. Sekedar menambahkan 620-an lebih pejabat publik yang ditangkap oleh KPK. Itu separuh diantaranya orang yang ketika duduk ke sana itu menawarkan diri. Pilihlah saya gitu. Mereka adalah kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, dan juga anggota DPRD. Ini sesuatu yang menurut saya sangat ironis gitu ya. Orang itu kan datang ke satu kontestasi dengan mengatakan saya lah yang terbaik, pilihlah saya, tapi kemudian terbukti bahwa sebaliknya. Jadi pertanyaannya dua. Satu, tadi dikatakan apakah politik kita mau begini yang dituju? Jawabannya tidak. Ini adalah ekses yang harus kita kelola terus karena bukan itu tujuan reformasi saya kira. Kemudian yang kedua pertanyaannya, ini yang salah sistem atau orang? Okay. Saya lihatnya begini, sistem dan orang itu saling mengisi. Sistem yang buruk menyebabkan orang-orang buruk masuk, kemudian orang buruk itu mempreserve sistem, ingin melindungi sistem yang buruk itu. Sementara sistem yang baik biasanya memberi kesempatan pada orang-orang baik masuk. Dan sebaliknya, orang baik akan cenderung untuk menjaga sistem yang baik itu. Tapi juga sistem yang sangat buruk memberi ruang bagi orang-orang baik, para moralis ini, para idealis ini untuk bereaksi. Karena tidak mungkin negara ini dibiarkan sampai turun begitu rupa. Nah menurut saya sekarang ini adalah saatnya untuk mengajak teman-teman baik masuk ke dalam politik. Karena memang politik terlalu penting untuk dibiarkan gagal gitu. Kalau paling ujung adalah kehidupan masyarakat, yang mengendalikan atau yang memberi warna ekonomi adalah para pengusaha, perusahaan-perusahaan swasta maupun negara, APBN. Di ujungnya itu, di hulunya itu kan nanti ada policy-policy. Paling hulu adalah politik gitu. Nah bayangkan kalau politik kita diisi orang-orang seperti yang sekarang kita lihat di mana-mana. Seperti yang nampak tadi. Kenapa orang baik gak mau masuk politik? Nah ini. Jadi kelihatannya ada satu stigma. Saya merumuskannya begini. Dulu itu kalau kita baca sejarah, tentu Bapak-Bapak lebih tahu. Antara aktivis, pendidik, penggerak, politisi, pemimpin satu kolam, Pak. Satu pool. Sekarang ini politik di satu sisi yang lain tuh di seberang gitu. Jadi sepertinya kalau ada orang baik masuk politik dipertanyakan, lu benar masuk politik gitu. Ini mengalami satu kemunduran brand yang menurut saya harus dikerjakan. Karena apa? Mungkin dulu begini, saya baca dua referensi beberapa waktu ini. Satu tulisannya Buya Syafiee Ma'arif. Beliau mengatakan dahulu itu orang-orang dengan bangga mengatakan saya Masyumi, saya NU, saya Marhen. Tapi mereka bersatu gitu. Bersatu, oke. Tidak dalam konteks terpecah belah karena ada semangat persatuan tadi. Yang kedua adalah gini. Coba kita tinjau muridnya Cokroaminoto, bertiga satu kamar itu. Bung Karno, kemudian Kartosuwiryo, satu lagi adalah Semaun. Katanya setiap menjelang subuh mereka bangun pagi bersama, kemudian sholat tahajud bareng-bareng. Bung Karno masuk ke kamar latihan pidato. Satu lagi membaca buku-buku Karl Marx gitu ya. Satu lagi terus tahajud. Tapi tiga-tiganya ini bersahabat. Dan yang saya lihat adalah yang disebut sebagai political schooling. Mereka melalui satu proses belajar berpolitik yang sangat baik. Dan lihatlah mereka, tidak ada orang yang ujuk-ujuk
bukan siapa-siapa masuk menjadi pimpinan daerah gitu. Itu pasti mereka mendiskusikan, membaca, menulis dan sebagainya. Ini yang menurut saya sekarang ini hilang gitu. Jadi betapa popularitas itu menjadi segala-galanya. Akhirnya orang masuk ke dalam proses yang instan gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Arief Budimanta. Saya boleh selesaikan sedikit. Oke, ya pendek aja coba silakan. Jadi kalau boleh kita bagaimana caranya kita tuh berusaha bersama-sama mengembalikan nafas politik sebagai jalan memberi bukan jalan mengambil. Oke. Yang membuat kita konflik begitu rupa adalah ketika politik dilihat sebagai jalan mengambil. Oke. Nah, ketika kita ingin mengambil semuanya, maka konfliknya menjadi sangat terbuka. Oke, Mas Arief, bagaimana kalau Mas Arief Budimanta melihat, kalau tadi kan Pak Dirman mengatakan memang keinginan untuk mengambil itu lebih dominan, popularitas lebih penting daripada kaderisasi atau diskusi-diskusi soal politik. Saya bertolak dari apa yang disampaikan oleh Pak Mukhtar tadi ya, tentang nation ya, tentang kebangsaan. Indonesia itu tempat kita hidup bersama, kerja bersama, bantu membantu, saling tolong menolong. Itu kata Bung Karno gitu. Itulah sifat dan karakter bangsa kita yang kemudian akhirnya menjadikan kita sebagai sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita punya dasar negara Pancasila, kita punya konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila mengamanatkan tentang persatuan Indonesia, Pancasila mengamanatkan tentang peradaban. Jadi intinya sebenarnya pada level dasar ya, pada level substansi, pada level filosofi, tidak ada jalan sebenarnya untuk kita ini menjadi bangsa yang muiti, bangsa yang terpisah, gitu ya, bangsa yang terbelah. Pada tataran ideal. Pada tataran yang ideal. Oke. Karena itu udah menjadi konsensus bersama, udah menjadi kesepakatan bersama. Oke. Nah, konsensus bersama dan kesepakatan bersama itu kan harus disistemkan, disistematikakan dalam sistem ekonomi, sistem politik, sistem hukum, dan seterusnya. Sekarang kita bicara sistem hukum, ya, turunan daripada apa yang mandat Pancasila ataupun konstitusi. Selalu kita mengatakan bahwa demokrasi sosial harus berdampingan sama demokrasi ekonomi. Contoh misalnya, kalau kita mengembangkan sistem ekonomi, maka kemudian politik itu nggak bisa terpisahkan. Misalnya apa? Sistem pemilu. Nah, sejak awal misalnya beberapa partai termasuk PDI Perjuangan berkeyakinan bahwa mandat dari konstitusi itu mengatakan bahwa sistem pemilu kita itu khususnya yang legislatif itu adalah proporsional tertutup. Karena kita bersepakat bahwa partai politik itu adalah kawah candra di muka. Kita harus percaya bagi menelurkan kandidat-kandidat kepemimpinan bangsa, baik yang ada di daerah ataupun ada yang di level nation, begitu. Karena kita nggak bisa membiarkan sistem politik yang liberal. Sekarang sudah yang liberal sifatnya individu. Sekarang menurut Anda liberal? Kalau menurut pandangan saya mengarah kepada liberal ya. Mengarah kepada liberal karena apa namanya ini, walaupun ini kemudian diiakan ya oleh MK, dan kita berdiskusi beberapa kali dengan beberapa teman mengatakan bahwa sistem pemilu yang sekarang ini harus ada konstruksi yang secara rekonstruksi yang bukan hanya dalam perspektif politik semata, bukan hanya filosofi semata, tetapi mengedepankan aspek-aspek penjernihan terhadap makna konstitusi itu sendiri. Contoh misalnya sekarang ya, satu dapil ada kalau petahana bisa mengkoreksi apa kalau dalam konteks bahwa sistem pemilunya memang agak mengarah kepada sangat individualistik. Ya contoh misalnya yang kami katakan tadi ya, bahwa misalnya beberapa partai politik dalam undang-undang pemilu kita mengusulkan agar kemudian sistem pemilu ini terutama yang legislatif menjadi proporsional tertutup ya, dipercayakan kepada partai untuk memilih kader-kader terbaiknya. Kemudian diserahkan kepada masyarakat juga untuk memilih. Saya rasa kita punya contoh ataupun lesson learned yang baik pada tahun 2009. Misalnya, ini contoh ya, 2009 proporsional, kemudian ada threshold. Ya bagi mereka yang mencapai threshold tertentu dalam satu reng-rengan, misalnya nomor 1 sampai nomor 9, walaupun dia tidak nomor 1, tapi kemudian dapat memiliki peluang untuk menjadi calon. Misalnya itu adalah upaya kompromi yang kemudian itu karena kemudian dari individu ada yang kemudian melakukan judicial review kepada MK dan MK kemudian meloloskan, sehingga kemudian karena fakta, karena maknanya adalah one man one vote. Setiap orang itu harus
dihargai harganya. Oke, baik. Gitu Saya loh. kembali ke Pak Agus Wijoyo. Pak Agus, ini kan desain pemilunya kan pemilu serentak. Milih presiden, milih DPR, DPR-nya nasional, provinsi maupun daerah, dan DPD. Tapi yang seakan-akan terfokus kepada pemilu presiden. DPR dan DPD hampir sama sekali tidak pernah muncul, partai politik tidak pernah muncul. Apa yang Anda lihat dari praktek politik yang sedang berjalan? Ya, hal ini merupakan kelanjutan yang tadi saya sampaikan, bahwa masyarakat kita itu begitu terobsesi oleh pemimpin. Presiden artinya? Dalam hal ini presiden, Oke. dibandingkan dengan partai politik. Masyarakat kita itu tidak bisa hidup tanpa pemimpin. Oke. Kalau kita tidak punya pemimpin, kita akan crave ya, mencari pemimpin. Karena pemimpin itu yang menentukan nasib kita. Oke. Tetapi juga pemimpin itu adalah apabila terjadi kekecewaan, ada yang dipersalahkan. Gitu. Sebetulnya kita ini kan masyarakat kesultanan. Yang tadi saya katakan, kita belum dalam pendidikan kita belum bertitik berat untuk membangun kemandirian individual. Ini yang mungkin harus dibangun. Oleh karena itu juga ditambah lagi dengan fenomena partai politik yang tidak efektif melaksanakan fungsinya. Tidak efektif. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap partai politik. Jadi tadi apa yang kita bahas tadi sebetulnya sebagian besar tanggung jawab itu ada partai politik. Mengadakan rekrutmen yang baik, mengadakan pembinaan kader, sehingga pada saat munculnya pemilihan umum, partai politik itu bisa memunculkan alternatif pemimpin yang memang berkualitas di hadapan rakyat. Jadi lebih terfokus pada kegagalan partai politik. Kebetulan saya tidak berpartai politik, tapi itu menurut pendapat saya, tanggung jawab itu sebagian besar ada pada partai politik. Karena politik ini tidak akan berjalan tanpa ada partai politik. Ya. Jadi kepada Pak Sudirman Said tadi, saya berbeda pendapat, jangan semuanya masuk politik, Pak. Harus ada yang tetap berada pada domain independen. Untuk memberikan checks and balances kepada politik. Oleh karena itu saya akan dengan sekuat tenaga mempertahankan Profesor Hikam, Pak Mukhtar, Bu Dina untuk tetap berada pada civil society. Civil society juga perlu mempunyai bibit-bibit unggul. Gitu. Sekarang ini sulit sekali untuk meyakinkan di masyarakat bahwa memang harus dipertahankan, bahwa memang betul ada lembaga yang harus bersifat independen dan non-partisan. Oke. Mbak Dina Wisnu, tadi kalau Pak Dirman kan mengatakan bahwa pendidikan kader di partai politik itu tidak bergerak, tidak berjalan gitu, pendidikan politik, sehingga yang muncul adalah popularitas. Dengan cara marketing politik seorang kemudian bisa menjulang menjadi pemimpin tanpa proses pengkaderan. Memang itu sesuatu yang cukup wajar dalam path menuju karir politik kepemimpinan nasional. Sebenarnya fungsi pemilu dalam satu demokrasi itu kan dua ya. Yang pertama memang vote gathering untuk memastikan ada suara terbanyak yang menjadi validasi kenapa ada sejumlah orang yang terpilih, kemudian wakil di parlemen, kemudian satu lagi kalau pilpres ya untuk menjadi presiden. Tapi ada satu lagi ini yang ketinggalan dalam proses kita belakangan ini, yaitu proses untuk menjelaskan kepada publik apa yang akan berbeda dari segi kebijakan ketika orang itu naik. Dan di sini yang saya kira hilang gitu ya, missing selama ini dalam proses reformasi kita. Belum pernah sampai kita di titik bahwa ada penjelasan yang gamblang, jelas tentang apa yang mau dikerjakan. Perlu saya lihat partai politik dan politisi secara umum, saya kira mau merespon Mas Arief Budimanta, sebaiknya kalau menurut saya justru kita jangan buru-buru lagi kembali pada proporsional tertutup. Karena sekarang dengan insentif orang caleg itu dibuka untuk bergaul dengan publik aja tetap nggak jalan gitu. Artinya belum ada tanggung jawab dari orang-orang yang diberi kepercayaan oleh partai untuk bisa menjelaskan pada publik apa sih bedanya partaimu dari partai yang itu. Itu nggak jalan. Jadi semakin itu ditutup, semakin lagi publik makin gelap gitu. Ini partai mau kemana? Apa bedanya partai ini dengan partai itu? Indonesia ini hidup dalam satu sistem yang di tengah sebenarnya. Semua partai itu mainnya di tengah. Hanya sedikit yang main ke kiri dan main ke kanan. Beda sekali dengan, saya ambil contoh kenapa misalnya Trump bisa naik ya, kalau kita mau ambil contoh Amerika. Kenapa Trump bisa naik? Karena Partai Demokrat terus kelihatan mempertahankan cara-cara dan konstituen model kebijakan yang
dilihat orang sebagai cara lama gitu loh. Cara di antara para politisi yang sudah kawakan berpuluh-puluh tahun ada di sana. Begitu Trump masuk, langsung mencela cara mereka menyelesaikan masalah, itu so appealing gitu loh, begitu menarik. Demikian pula misalnya Prancis, Macron sama Le Pen. Kita lihatlah posisinya. Prancis itu secara tradisional kan partai kanan dan kiri yang kuat. Justru tengah yang nggak ada. Jadi begitu Macron masuk dan keluar dari partai sosialis, mendirikan partai yang di tengah, itu menjadi so appealing, menjadi sangat menarik. Dan di situ dia bisa articulate betul menjelaskan apa yang akan membedakan dia dari partai yang lain. Kalau di Indonesia semuanya sama ya? Semua sama. Termasuk antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo semuanya berjanji untuk mensejahterakan rakyat ya? Setidaknya yang saya lihat dari debat pertama kemarin, betul-betul nggak kelihatan ada bedanya antara Pak Jokowi sama Prabowo. Nah, tapi bagaimana sebenarnya perbedaan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, partai yang berada di koalisi Pak Jokowi dan partai yang di koalisi Pak Prabowo? Jawabannya setelah jeda berikut ini.